Arsenal bakal lawan Port Vale dalam banyak perubahan di skuad utama. Kayak nonton drama tapi aktor favoritnya lagi cuti. Ya ceritanya tetap jalan, cuma nontonnya jadi harus lebih sabar. Musim Arsenal akhirnya berjalan stabil setelah melewati berbagai tantangan, termasuk cedera dan tekanan dari hasil awal. Kini fokus mereka beralih ke kompetisi domestik dimulai dengan putaran ketiga Piala Carabao melawan Port Vale dari tim League One. Meski bukan turnamen paling prestisius, trofi tetap menjadi target penting, apalagi setelah kegagalan musim lalu di semifinal melawan Newcastle yang menyisakan kekecewaan. Arsenal kembali tampil meyakinkan di Liga Premier dan Liga Champions, menunjukkan perkembangan positif di bawah arahan Mikel Arteta. Tim ini tampil fleksibel dan disiplin, terutama dalam penguasaan bola dan organisasi pertahanan. Kekuatan lini tengah yang dipimpin oleh Declan Rice dan Martin Odegaard menjadi kunci dalam mengontrol tempo permainan. Formasi 4-3-3 diperkirakan akan digunakan untuk menjaga keseimbangan antara lini serang dan pertahanan. Menghadapi jadwal padat, Arteta kemungkinan akan merotasi skuad. Beberapa pemain pelapis termasuk bakat muda dari akademi bisa mendapat kesempatan bermain. Kiper cadangan Kepa Arrizabalaga juga mungkin tampil demi memberi waktu istirahat bagi penjaga gawang utama. Meski secara kualitas berada di bawah, Port Vale bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka mengandalkan pertahanan solid dan serangan balik cepat. Arsenal harus waspada terhadap kejutan terutama dalam kompetisi piala yang kerap menghadirkan hasil tak terduga. Duel penting akan terjadi di sektor sayap, di mana pemain seperti Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli dituntut memanfaatkan kecepatan dan kreativitas untuk menembus pertahanan lawan. Jika Arsenal bisa menjaga fokus dan melebarkan permainan, peluang menang akan terbuka lebar. Kesiapan menghadapi Port Vale pun tak lepas dengan perubahan skuad kunci, salah satunya dipicu oleh cedera yang menimpa Noni Madueke. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa Noni Madueke ditarik keluar saat jeda babak pertama melawan Manchester City bukan karena alasan taktik, melainkan karena cedera. Winger muda itu mengalami masalah fisik sejak awal pertandingan dan tidak cukup fit untuk melanjutkan ke babak kedua. Bukan karena taktik, ia mengalami ketidaknyamanan sejak menit-menit awal dan tidak dalam kondisi untuk terus bermain. Ujar Arteta seusai laga yang berakhir imbang 1-1 di Emirates Stadium Minggu malam. Madueke tampil cukup mengesankan sejak bergabung dengan Arsenal. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuannya dalam duel 1 lawan 1 menjadikannya opsi menarik di sektor sayap. Ia memberikan warna baru dalam serangan The Gunners dan mulai menjadi pilihan reguler di tengah kebutuhan rotasi skuad. Namun, cederanya datang di momen yang tidak ideal. Arsenal saat ini tengah menghadapi jadwal padat dan belum sepenuhnya keluar dari krisis cedera. Bukayo Saka yang baru pulih dari cedera terpaksa dimainkan lebih awal untuk menggantikan Madueke. Selain itu, Martin Odegaard dan Kai Havertz juga masih belum kembali ke kondisi terbaik mereka. Absennya Madueke berpotensi memengaruhi ritme permainan Arsenal, terutama di sisi sayap kanan yang membutuhkan kecepatan dan kreativitas untuk membongkar pertahanan lawan. Jika ia harus menepi dalam waktu yang cukup lama, Arteta akan kehilangan salah satu senjata terbaiknya dalam transisi menyerang cepat. Arsenal dijadwalkan menghadapi Port Vale di ajang EFL Cup pekan ini sebelum bertanding ke markas Newcastle United di akhir pekan. Dua laga ini akan menjadi ujian fisik dan mental bagi skuad yang tengah kelelahan. Saat ini, tim medis Arsenal akan terus memantau perkembangan Madueke. Klub berharap cederanya tidak serius, namun mengingat sejarah cedera pemain muda, penanganan yang hati-hati menjadi hal mutlak agar ia bisa segera kembali tanpa resiko cedera lanjutan. Cedera yang dialami Noni Madueke membuat Arsenal mulai mempertimbangkan opsi tambahan di sektor sayap. Dan Takefusa Kubo disebut sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang. Arsenal tampaknya belum selesai berbelanja dari Real Sociedad. Setelah sukses merekrut 3 pemain dari klub asal Bosque tersebut dalam beberapa musim terakhir, kini The Gunners kembali dikabarkan mengincar bintang lainnya, yakni Takefusa Kubo. Penyerang asal Jepang itu disebut masuk dalam daftar prioritas Arsenal pada bursa transfer musim dingin 2025. Langkah ini diyakini sebagai bagian dari strategi Mikel Arteta untuk memperkuat skuad dalam upaya meraih gelar Premier League pertama sejak hampir 2 dekade lalu. Arsenal memang memiliki hubungan transfer yang cukup erat dengan Real Sociedad. Kapten tim saat ini Martin Odegaard dan gelandang tangguh Mikel Merino merupakan alumni klub tersebut. Pada musim panas lalu, The Gunners juga berhasil mendatangkan Martin Zubimendi setelah sebelumnya ia sempat menolak pindah ke Inggris pada 2024. Kini, Arteta mengarahkan fokus ke lini serang. Menurut laporan dari Vicha Jazz, Arsenal siap mengajukan tawaran senilai 40 juta pound sterling untuk Kubo.
Namun, sang pemain memiliki klausul pelepasan sebesar 52 juta pound sterling dalam kontraknya bersama Sociedad. Meski begitu, ada kemungkinan Sociedad bersedia melepas Kubo dengan harga di bawah klausul tersebut, terutama jika performa tim tidak segera membaik. Saat ini, Sociedad tengah berada dalam kondisi sulit, terpuruk di peringkat ke-18 La Liga dengan hanya 2 poin dari 5 laga. Kondisi ini bisa dimanfaatkan Arsenal untuk menekan harga transfer. Meski baru mencetak 1 gol musim ini, Kubo tetap dianggap sebagai aset berharga berkat kualitas teknis dan nilai komersialnya sebagai penyerang modern. Jika transfer ini terwujud, Kubo akan menjadi pemain keempat yang direkrut Arsenal langsung dari Real Sociedad dalam 5 tahun terakhir, mempertegas tren transfer The Gunners terhadap talenta dari klub Basque tersebut. Dengan langkah ambisius seperti membidik Takefusa Kubo, Arsenal semakin menunjukkan keseriusannya untuk bersaing di level tertinggi. Hal ini pun mendapat perhatian dari legenda sepak bola dunia. Ya, legenda sepak bola Inggris Roy Keane menilai bahwa Arsenal kini memiliki kekuatan yang cukup untuk menjuarai Premier League musim ini. Penilaian tersebut muncul setelah The Gunners melakukan perombakan besar pada skuad mereka di bursa transfer musim panas. Arsenal mendatangkan sejumlah pemain yang langsung masuk ke dalam tim inti seperti Eze, Martin Zubimendi, Noni Madueke, dan Victor Gyökeres. Keempatnya tampil sebagai starter sejak awal musim dan langsung memberi dampak positif. Selain itu, kedalaman skuad turut diperkuat dengan hadirnya Christian Norgard, Christian Mosquera, Kepa Arrizabalaga, dan Piero Hincapié. Salah satu tambahan menarik lainnya adalah Max Dauman. Musim lalu, pemain muda berusia 15 tahun itu belum diizinkan tampil karena batasan usia. Namun kini sudah memenuhi syarat dan diproyeksikan memberi kontribusi untuk tim utama. Keane menilai bahwa langkah Arsenal memperkuat skuad memberikan tekanan tambahan dalam persaingan gelar. Ia menyebut Liverpool sebagai tim yang konsisten dengan gaya bermainnya yang selalu menargetkan kemenangan, dan hal tersebut secara otomatis memberi tekanan bagi Arsenal maupun Manchester City. Menurutnya, posisi Arsenal saat ini adalah yang paling dekat untuk menantang Liverpool dalam perburuan gelar. Ia juga menyoroti perubahan signifikan dalam skuad The Gunners dibandingkan musim-musim sebelumnya. Jika sebelumnya Arsenal dinilai kekurangan tenaga, minim kedalaman, dan tidak memiliki striker andalan, kini mereka dinilai telah memiliki semua elemen penting untuk menjadi juara. Meskipun analis lain seperti Micha Ricard menilai Manchester City tetap menjadi pesaing kuat, Keane tetap meyakini bahwa kekalahan demi kekalahan yang dialami City dapat mengancam posisi mereka dalam perburuan gelar. Ia mencontohkan musim lalu, di mana Liverpool hanya kalah 4 kali, sedangkan City musim ini sudah menderita 3 kekalahan hanya dalam bulan September.